Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Velayudam. Velayudam yang diperankan oleh Telepati Vijay ini adalah pemuda desa. Dia dianggap sebagai pahlawan di negaranya karena menyelamatkan nyawa banyak orang dan memberantas kejahatan. Aksi kepahlawanannya ini membuat nama Velayudam menjadi sangat populer di India. Namun si Velayudam ini malah nggak tahu bahwa dia itu sudah terkenal dan malah nggak sadar dia itu telah menyelamatkan banyak nyawa. Unik ya guys. Nah, kok bisa sih si Velayudam ini nggak tahu dia sepopuler itu? Nah, nggak usah lama-lama lagi. Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Di awal cerita film ini, ada seorang menteri Tamil Nadu yang disandra oleh para teroris dan akan dibawa ke bos teroris pada saat itu. Dan menteri ini bernama Ulaganatham. Di sini, menteri ini dipertemukan dengan ketua kelompok teroris, di mana nama ketua kelompok teroris ini adalah Musafir Ibrahim. Di sini menteri Ulaganatham diminta untuk mendukung rencana para teroris ini untuk melancarkan pengeboman di tengah kota Chennai. Bukannya menolak, Menteri Ulaganatham ini malah menyetujui permintaan dari para teroris ini untuk memporak-porandakan kota Chennai. Dan keinginannya dari teroris ini adalah untuk membuat India merasa takut akan teroris-teroris ini. Ternyata Ulaganatham ini adalah seorang penjahat yang berlindung di dalam kekuasaan kementeriannya. Dan ternyata memang Ulaganatham ini adalah penjahat utama kita kali ini. Dengan persetujuan dari Ulaganatham, ia dijanjikan sejumlah uang sebesar 50 bilion atau kalau dirupiahkan sekitar 50.000 miliar. Setelah perjanjian itu terjadi, maka dimulailah pengeboman yang dimana berawal dari kota Chennai. Dan pengeboman ini meluluhlantahkan semua yang ada di tempat itu dan menelan begitu banyak korban. Menteri Ulaganatham pun mendatangi tempat itu dan kemudian menteri ini berpura-pura sedih akan hal yang terjadi yang menimpa kota Chennai. Terjadi ledakan yang terjadi saat ini merupakan ikut andilnya juga para pejabat lokal kota Chennai dan mereka pun merasa bahagia ketika ledakan itu terjadi. Dengan perantara penjahat lokal dengan menteri adalah adik dari menteri Ulaganatham sendiri. Di sisi lain, reporter yang bernama Raghav meliput semua yang terjadi dalam ledakan itu dan membawa semua hasilnya di markas reporter mereka. Kemudian menunjukkan semuanya kepada rekan-rekannya dan ada salah satu reporternya ini kemudian merasa murung. Dia bernama Bharati. Bharati mengatakan bahwa reporter yang baik bukan hanya meliput apa yang telah terjadi akan hal-hal yang ada saja, namun reporter yang baik adalah mereka juga yang bisa berperan andil untuk mencarikan solusi dari apa yang telah terjadi. Dan para reporter ini pun memulai aksinya mencari tahu akan kejahatan-kejahatan lokal yang terjadi di kota Chennai. Di suatu malam, Bharati dan teman-teman reporternya menyusup ke suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah gembong-gembong kejahatan yang terjadi. Di mana kejahatan yang terjadi ini di tempat itu adalah perdagangan wanita dan juga penyelundupan senjata secara ilegal. Dan para reporter ini merekam apa yang terjadi di tempat itu. Namun sayang aksi dari reporter itu terungkap oleh para penjahat-penjahat itu. Lalu Bharati beserta teman-temannya yang berusaha kabur dan beruntung sekali mereka dapat meninggalkan tempat gembong penjahat ini. Dan dengan sikapnya mereka berusaha langsung melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Namun sayang, pihak-pihak ini bukan malah mendukungnya, malah melaporkan kepada ketua menteri itu karena mereka dan penjahat itu memang satu geng. Raghav yang memahami itu kemudian kabur dari tempat mereka semua. Namun sayang, Raghav dikejar dan dilempari bensin dan dibakar oleh penjahat itu.
Barati dan teman laki-lakinya lainnya yang kemudian mendapati itu ingin menolong Raghav, namun telat. Raghav sudah mati terbakar. Lalu kemudian para penjahat ini membunuh teman Barati yang laki-laki juga dan menusuk perut Barati. Kemudian membuangnya di sebuah sungai dari atas jembatan. Namun Barati tidak mati, dan saat penjahat itu kemudian pergi dan tempat mereka itu kemudian di dalam mobil para penjahat ini menghidupkan rokok. Namun naas, percikan api mereka mengenai tumpukan bensin dan mengakibatkan mobil itu meledak. Barati yang tertusuk ini kemudian membuat ide untuk mengelabui para ketua-ketua penjahat itu dengan menulis bahwa penjahat-penjahat ini telah dibunuh dan dihancurkan oleh seseorang, yang kemudian Barati yang membuat tokoh fiksi yang bernama Velayudam. Dan Barati juga tahu bahwa penjahat-penjahat ini akan meledakkan bom di suatu tempat pada hari Jumat. Keesokan harinya di TKP tempat terjadinya ledakan mobil para penjahat, nampak para masyarakat berkerumun bahwa mobil penjahat itu telah meledak, dan kemudian para warga senang ketika mereka mendapati tulisan bahwa ada yang membunuh para penjahat itu, di mana pembunuh penjahat itu meninggalkan tulisan yang di bawah tulisan itu tertanda bernama Velayudam. Masyarakat seperti mendapat angin segar bahwa ada seorang superhero yang akan memberantas kejahatan di tempat mereka. Serta berita Velayudam ini terdengar oleh Menteri Ulaganatan, dan di mana adiknya ini kemudian merasa takut apabila Velayudam ini memang betul-betul ada. Namun Ulaganatan ini kemudian meyakinkan lagi dan berkata bahwa ledakan di hari Jumat yang akan mereka rencanakan dan akan terjadi dengan kemudian lancar-lancar saja. Di sisi lain, di sebuah stasiun kereta ada seorang laki-laki yang bernama Velayudam, dan dengan adik perempuannya yang bernama Kaveri. Velayudam kemudian pergi ke kota Chennai hendak mencairkan uang tabungannya yang ia telah tabung bertahun-tahun di sebuah bank koperasi di kota Chennai untuk adiknya yang akan menikah karena orang tuanya sudah meninggal, sehingga tanggung jawab Velayudamlah untuk membiayai semua kegiatan dari pernikahan adiknya ini. Singkat cerita, Velayudam dan adiknya ini sudah sampai di kota Chennai, dan ketika turun dari kereta dan hendak meninggalkan stasiun, Kaveri adiknya Velayudam ini ketinggalan tasnya dan meminta tolong Velayudam untuk mengembalikannya. Dan ketika mengambil tas adiknya, Velayudam ini mendapati preman sedang merampok barang-barang penumpang di kereta itu. Dan dengan sigap, Velayudam ini yang gagah berani kemudian mengajar para perampok-perampok ini dan kemudian menyerahkan kepada polisi. Dan di saat Velayudam melihat tas adiknya yang telah dicuri oleh seorang laki-laki, dan kemudian Velayudam mengejar laki-laki itu dengan sebuah motor yang menganggur di stasiun itu. Saat sebelum mengejar laki-laki perampok tas adiknya ini, kemudian seorang polisi bertanya, "Siapa nama dari kamu?" kata polisi tersebut. Dan Velayudam berkata, "Nama saya adalah Velayudam." Polisi itu kaget dan orang-orang di sekitar itu pun nengok semua. Lalu Velayudam mengejar laki-laki itu, dan tanpa disadarinya, polisi dan para orang-orang di situ mengikuti mengejar Velayudam. Dan di suatu tempat yang kemudian tidak bisa dilalui motor, Velayudam kemudian meninggalkan motor itu dan kemudian mengejar penjahat itu. Motor yang ditinggalkan Velayudam meledak, dan orang-orang dan polisi melihat ledakan itu dan berpikiran Velayudam telah menyelamatkan kita dari ledakan bom. Di saat mengejar pencuri itu, si pencuri menyadari kalau nggak ada apa-apanya di dalam tas itu, dan pencuri menyamar dan menyerahkan kepada Velayudam tas yang dia curi. Dan pencuri itu bertanya, "Kenapa engkau mengejar tas yang tidak berharga ini?" Velayudam mengatakan bahwa di tas itu ada cek uang yang akan dicairkan untuk pernikahan adiknya. Dan pencuri ini kaget, merasa ingin kemudian menguasai uang Velayudam itu, dan kemudian memiliki ide yang jahat dengan membuat Velayudam menginap di rumahnya dengan merayu Velayudam. Awalnya Velayudam enggan menginap di tempat rumah pencuri itu, namun akhirnya Velayudam mau menginap di rumah pencuri itu, dan dengan diketahui bahwa pencuri itu bernama Speed. Dan Velayudam akhirnya berhasil tinggal di tempat Speed ini. Di sisi lain, Barati yang mendengar televisi bahwa Velayudam telah menyelamatkan
dan membuat bom tidak menelan korban. Bharati berpikir bahwa tokoh fiksinya yang dia buat benar-benar terjadi. Dengan itu, Bharati yang sudah mau mati ini merasa ada semangat hidup kembali. Di sisi lain, Menteri dan Ajay sedang memeriksa uang palsu yang akan mereka serahkan kepada para nasabah sebuah koperasi bank mereka. Dan kemudian diketahui bahwa Ajay adalah pemilik koperasi bank di mana tempat Velayudham menyimpan uangnya. Di suatu tempat peribadatan, Bharati yang sedang berdoa berterima kasih bahwa Tuhan telah mengirimkan orang yang telah menjadi impiannya untuk menyelamatkan kota ini. Namun di sana juga ada Velayudham dan dia di sana juga berdoa. Namun tak sadar, Velayudham kepleset dan mengenai Bharati dan Bharati marah akan hal itu dan berpikir bahwa Velayudham adalah orang yang tidak baik. Setelah berdoa, Velayudham dan Speed mendatangi koperasi di mana dia menabung dan akan mencairkan uangnya. Namun ketika sudah menghadap teller, kemudian Velayudham diperintahkan untuk datang kembali setelah 3 hari kemudian. Dan saat Velayudham hendak pergi, mendapati seorang bapak-bapak yang sama ingin mengambil uang dan mereka saling bertukar cerita. Dan bapak ini bercerita bahwa dia akan mencairkan uangnya untuk anak yang sedang dirawat di rumah sakit untuk operasinya. Sepulangnya dari koperasi ini, Velayudham beserta adik dan keluarganya ingin mencari barang-barang yang akan dibelanjakan untuk persiapan pernikahan adiknya. Dan di saat itu, Velayudham ketika mau masuk ke ruang ganti, ternyata di sana ada Bharati. Dan tentu saja Bharati marah karena Velayudham sembrono sekali dan juga Bharati tambah benci dengan Velayudham. Di sisi lain, om-om kepala gundul menaruh bom di sebuah koper, lalu membawanya di sebuah keramaian. Dan di situ ternyata dekat dengan Velayudham dan Kaveri adiknya. Dan om botak ini kemudian meninggalkan kopernya yang berisi bom tersebut di dekat toko tempat Velayudham belanja. Dan di saat om botak ini meninggalkan kopernya, Kaveri melihat itu dan berpikir om botak itu lupa. Dan Kaveri meminta Velayudham untuk mengantarkan koper itu, dan pergilah Velayudham membuntuti om botak ini dan sampai di sebuah gedung di mana om itu dipanggil-panggil nggak nengok. Kemudian Velayudham menitipkan kepada satpam gedung di mana om botak itu pergi. Lalu satpam itu menyerahkan kepada om botak dan mengatakan koper itu dari Velayudham. Dan benar saja, saat om botak itu mendapati koper itu, dan koper itu pun meledak di dalam gedung itu. Dan ternyata gedung itu adalah milik Ajay yang menaruh uang palsu untuk diserahkan pada para nasabah. Dan polisi pun datang di tempat itu dan mendapati bahwa ternyata itu adalah tempat penjahat menaruh dan mengedarkan uang palsu. Dan nama Velayudham pun bertambah tersohor karena menyelamatkan negeri ini dari peredaran uang palsu. Menteri Ulaganathan yang mendapati itu tambah geram dan merasa ingin sekali melihat wajah Velayudham. Lalu menteri ini mendatangi om botak di rumah sakit yang sedang kritis, lalu bertanya siapakah Velayudham itu. Dan saat itu Velayudham yang ada di rumah sakit yang sedang menengok anak dari nasabah koperasi tempat di mana sama-sama menyimpan uang mereka. Dan saat itu lewatlah Velayudham dan om botak menunjuk ke arah Velayudham namun agak telat. Menteri melihatnya sehingga hanya foto dewa saja. Tak lama dari situ, om botak pun modar. Besoknya, Velayudham dan Speed mendatangi sebuah pameran di kota itu. Dan saat berada di pameran, Speed fokus di sebuah berlian dan ingin kemudian mencurinya. Namun karena ada laser alarm, Speed berpikir bagaimana caranya untuk mengambilnya. Dan tak disangka, Velayudham yang kemudian polos dari desa itu langsung saja mengambil berlian itu dari tempatnya. Dan spontan saja alarm berbunyi. Dan saat itu polisi yang waktu itu ada di stasiun kereta mendapati Velayudham dan kemudian mengejarnya karena akan mendapat imbalan jabatan apabila menangkap Velayudham. Kemudian Velayudham yang dikejar itu menyamar menjadi patung ksatria yang ada di ruang pameran itu. Namun saat itu Velayudham gak tahan bau baju dan dia bersin-bersin dan ketahuan oleh polisi. Kemudian Velayudham kabur dengan sebuah kuda dan menyusuri kota Chennai. Di saat kaburnya Velayudham, Bharati yang penasaran dengan Velayudham, dia mengikuti Velayudham.
Namun sampai di sebuah tempat sepi, Bharati malah mendapati seorang atau sebuah kelompok para penjahat sedang bertransaksi di situ. Namun kehadiran Bharati ini diketahui oleh para penjahat itu dan diseretlah Bharati itu. Namun di saat itu Velayudam datang kemudian menolong Bharati, dan benar saja Velayudam mengajar mereka semua, para bandit-bandit itu, dan kemudian Velayudam membawa Bharati dengan kudanya. Namun setelah itu, tak lama kemudian polisi datang ke tempat itu dan mendapati bahwa markas itu adalah markas tempat teroris beroperasi. Dan komisaris polisi ini kemudian benar-benar yakin bahwa keberadaan Velayudam benar-benar apa adanya untuk memberantas kejahatan. Dan komisaris ini bernama Verskan. Di sisi lain, Velayudam yang berhasil menyelamatkan Bharati. Tara mak jreng dompetku. Dan kemudian dia membuka penutup kepalanya dan betapa kagetnya akan apa yang dia lihat, bahwa selama ini dia adalah Velayudam yang benar-benar menyelamatkan banyak nyawa. Keesokan harinya, Bharati mendatangi Velayudam dan kemudian mengobrol-ngobrol. Dan setelah obrol-obrolan itu dan mengetahui bahwa Velayudam adalah hanya manusia yang datang dari sebuah desa dan menyadari bahwa Velayudam adalah orang yang baik, Bharati bertanya kepada Velayudam bahwa apakah dia tahu kabar beritanya tentang Velayudam yang telah menyelamatkan nyawa banyak orang. Namun Velayudam mengatakan itu semua hanya kebetulan saja. Namun Bharati menyampaikan bahwa Velayudam memang sengaja dikirim oleh dewa untuk memberantas kejahatan di kota Chennai dan membantu Bharati. Namun Velayudam menolak akan hal itu dan meminta Bharati untuk menghapus karakter Velayudam di masyarakat bagaimanapun caranya. Karena Velayudam saat ini fokus pada kebahagiaan adiknya dan tidak memperdulikan hal lain. Di sisi lain, Menteri Ulaganathan kemudian berada di tengah jalan dan kemudian menghadap mobil polisi yang membawa perpindahan penjara para teroris, dan berhentilah mobil para polisi itu. Kemudian bertanya, polisi itu ada apakah gerangan menteri berada di sini? Namun belum menjawab, si teroris Musafir Ibrahim muncul dari belakang menteri dan menembak polisi itu. Kemudian membunuh semua para polisi yang ada di situ. Karena ada rasa gilanya, si Musafir Ibrahim ini kemudian sama membunuh semua anak buahnya yang tertangkap polisi. Menteri yang melihatnya semua nampak kaget dan Musafir Ibrahim yang kesal akan Velayudam berteriak memanggil namanya Velayudam. Setelah kejadian itu, menteri kemudian mengadakan sebuah rapat dengan para polisi dengan isi rapat tersebut, yaitu mereka untuk segera menemukan Velayudam. Dan kemudian menteri ini juga mengiming-imingi naik jabatan bagi polisi korup yang menangkap Velayudam. Tak luput dari penjahat di bawah binaan menteri ini pun dikerahkan untuk mencari Velayudam. Dan para penjahat lokal ini pun kemudian menangkap polisi yang pernah melihat wajah Velayudam. Dan di saat diinterogasi di dalam mobil, polisi ini melihat Velayudam dengan mengenakan baju garis-garis dan kemudian para penjahat itu menangkap dan memukulinya. Namun mereka salah, bukan Velayudam yang dipukuli, melainkan orang lain. Ternyata Velayudam melihat aksi penjahat itu memukuli orang berbaju sama dengannya. Dan ketika Velayudam naik bajai untuk mengambil uang simpanannya itu, dia mendapati di jalan-jalan orang mengagung-agungkan namanya. Dan itu semua kemudian membuat Velayudam merasa galau. Singkat cerita, Velayudam sampai di bank tempat ia akan mengambil uangnya. Namun ketika sampai, Velayudam mendapati ada keributan yang terjadi. Ternyata bank itu tutup dan bank itu tidak mau memberikan uang simpanan kepada para nasabahnya. Karena semakin kacau kondisi di bank itu, kemudian manajer bank itu menelepon Ajay, pemilik banknya. Namun Ajay tidak menggubris dan Ajay malah ingin membawa kabur uang para nasabah. Karena uang palsunya yang akan dibagikan Ajay telah musnah. Ajay yang saat itu bersembunyi di rumah menteri, di bank keadaan semakin rumit. Seorang ayah yang anaknya berada di rumah sakit nekat bunuh diri karena saking stresnya. Dia kemudian menuangkan bensin ke seluruh tubuhnya dan hendak membakar tubuhnya sendiri. Velayudam yang mendapati itu kemudian berusaha menyelamatkan bapak-bapak itu
Namun telat, bapak itu sudah terbakar dan kemudian terjatuh dari lantai atas. Para nasabah merasa sangat marah karena pemerintah dan polisi tidak dapat mengatasi masalah itu. Dan kemudian para nasabah yakin bahwa Velayudamlah yang akan menolong mereka. Velayudam yang masih saja galau kemudian mengirimkan semua anggota keluarganya untuk pulang kampung terlebih dahulu. Dan Velayudam tak dapat ikut pulang karena dia merasa dan beralasan akan menunggu uangnya bisa cair. Namun di benaknya Velayudam tak ingin keluarganya terancam, dan kemudian Velayudam juga merencanakan sesuatu. Setelah keluarganya pulang naik kereta, Velayudam menghubungi Bharati dan mengatakan bahwa Velayudam mau dan akan menjadi Velayudam yang selama ini digemakan oleh masyarakat. Dan Bharati pun merasa bahagia akan apa yang Velayudam katakan. Dengan itu kemudian Velayudam melakukan aksinya dengan kemudian mengadang mobil Ajay yang akan membawa kabur uang para nasabah. Dan benar saja, terjadi pertempuran sengit antara Velayudam dan juga anak buah Ajay. Namun Velayudam membunuh semua anak buah Ajay hingga Ajay pun tewas karena perkelahian itu. Dan kemudian uang para nasabah itu pun diberikan kepada pemiliknya masing-masing. Namun tidak sampai di situ saja, Bharati kemudian memberitahu bahwa Velayudam juga harus menyelamatkan para wanita yang diperdagangkan, yang waktu itu pernah ditemui juga oleh Velayudam. Dan di suatu tempat banyak sekali gadis-gadis yang siap dijual. Bahkan di tempat itu pun ada gadis buta. Namun para penjahat itu nggak tahu bahwa gadis buta itu tidak dapat dijual. Dan kepala penjahat yang botak dan hitam itu mau bercocok tanam dengan wanita itu. Namun di saat itu, Velayudam yang dapat menerobos tempat itu datang layaknya seperti superhero penyelamat. Kemudian Velayudam mengajar para penjahat itu dan membebaskan para gadis itu. Di saat gadis-gadis pergi, tinggal seorang gadis buta. Dia pun mengobrol dan sedikit memberi motivasi kepada gadis buta tersebut. Hingga gadis buta itu pun merasa ada semangat kembali hidupnya. Tak lama kemudian, polisi pun datang di tempat itu. Dan kemudian wanita itu pun terselamatkan. Mereka semua berterima kasih kepada Velayudam. Velayudam yang kemudian menyaksikan itu dari kejauhan, dan Bharati yang mendapati adanya Velayudam kemudian mendatanginya dan memeluk Velayudam. Saat itu adiknya menelepon dan menanyakan kondisi Velayudam. Velayudam pun mengatakan bahwa di sini ada wanita yang baik yang menjaganya. Di sisi lain, Musafir Ibrahim menyaksikan berita akan penyergapan yang dilakukan Velayudam. Kemudian ada sebuah tayangan dari salah satu komentar nasabah bank yang mengatakan bahwa kalau ada Velayudam bersamanya, dia merasa tenang. Namun pernyataan nasabah itu membuat Ibrahim sangat marah. Kemudian esok harinya, nasabah itu digantung di sebuah tiang di suatu tempat. Di tubuhnya ada sebuah surat bahwa teroris itu akan meletakkan sebuah bom di 3 titik kota Chennai. Sontak pernyataan itu membuat Velayudam merasa bingung sekali. Namun tak lama kemudian, bom pertama pun meledak, tepatnya di tubuh mayat nasabah yang tergantung itu, mengakibatkan orang-orang di sekitar itu mati dan terluka. Bharati yang juga ikut menyaksikan hal itu kemudian meminta Velayudam untuk bisa menemukan 2 bom yang tersisa. Namun Velayudam malah merasa marah dan kemudian Velayudam mengatakan bukan bomnya yang harus ditemukan, melainkan adalah pemilik bom yang harus dimusnahkan. Namun Velayudam tak kehabisan akal dan kemudian membuat siasat baru dengan menghubungi polisi yang pernah melihatnya. Polisi ini memberitahu di mana Velayudam kepada para teroris, dan benar saja teroris ini datang di sebuah tempat yang telah disiapkan oleh para polisi. Dan polisi mengunci tempat itu. Kemudian adik menteri pun bertanya kenapa tempat itu dikunci. Velayudam datang dari belakang lalu menghajar dan menculik adik menteri. Setelah adik menteri ini diculik, kemudian Velayudam menginterogasinya. Kemudian adik menteri ini memberitahu bahwa teroris itu berada di sebuah kereta yang akan pergi di sebuah pabrik kimia dan akan menghancurkannya kemudian dengan tujuan untuk membunuh para warga yang ada di sekitar pabrik kimia itu, yang apabila pabrik kimia itu dihancurkan,
maka ada 40 desa yang kemudian akan tercemari dan kemudian akan mati secara perlahan. Velayudam kemudian berusaha mendatangi kereta itu dan mencoba menghentikannya. Dia berhadapan dengan para anak buah musafir Ibrahim. Anak buahnya ini pun dilumpuhkan lalu menyelamatkan Sandra. Tak lama, si Ibrahim pun yang akan kabur dengan helikopternya dicegah oleh Velayudam dan heli itu pun meledak. Singkatnya pun kereta itu dapat dihentikan sebelum menabrak pabrik kimia itu. Setelah menghentikan kereta itu, Velayudam menghampiri Ibrahim dan disitulah mereka dapat melihat siapa Velayudam dan Velayudam dapat melihat siapa teroris itu. Di saat itu, polisi datang lalu mendapati Velayudam membawa Ibrahim, sang teroris. Polisi berkata, "Siapakah Anda?" Dan Vela pun menjawab, dia disuruh Velayudam untuk membawa teroris ini. Namun polisi ini melirik kepada polisi yang pernah melihat wajah Velayudam. Polisi ini memberi isyarat dan komisaris pun tersenyum lalu memanggil Velayudam. Velayudam pun agak takut, namun komisaris dengan tersenyum dan mengatakan, "Titipkan salamku untuk Velayudam." Setelah semua kejadiannya, akhirnya Velayudam pulang kampung dan mengajak Barati bersamanya. Ketika sampai di kampung, Velayudam disambut oleh orang kampung. Velayudam merasa bahagia karena orang kampung yang sangat baik kepada keluarganya ini dalam persiapan pernikahan adiknya. Di Chennai, adik menteri ini kemudian ditangkap polisi karena telah membantu para teroris. Namun adiknya ini menyatakan bahwa kakaknya yang seorang menteri itu tidak ada sangkut pautnya dengan ini semua. Di berita TV di rumah, Velayudam diberitakan bahwa mereka berterima kasih kepada Velayudam yang telah menyelamatkan orang banyak dari para teroris. Kaveri, adik Velayudam, merasa bahagia karena superhero itu sama persis dengan nama kakaknya. Di sisi lain, di sebuah penjara, adik dari menteri ini menelepon Menteri Ulaganatan. Dirinya telah mengatakan apa yang telah diperintahkan kakaknya. Namun kemudian, adik menteri ini malah dibunuh oleh polisi suruhan menteri dan digantung seolah-olah adiknya ini bunuh diri. Tak lama dari semua kejadian itu, menteri kemudian menelepon Ibrahim. Kemudian mereka merencanakan sesuatu. Dan benar saja, saat polisi memindahkan Ibrahim, Ibrahim berusaha kabur dan membunuh semua polisi di tempat itu. Tak terkecuali wakil komisaris Feroz Khan. Sebelum membunuh Feroz Khan, Ibrahim menawarinya untuk berjihad bersama karena mereka beragama yang sama. Namun Feroz Khan mengatakan bahwa dalam Islam tak pernah diajarkan bahwa yang membunuh orang atas nama jihad dan Allah tidak pernah memerintahkan hal keji itu. Dan bukan surga yang akan diterima, malah neraka jahanamlah tempat orang-orang seperti itu. Dengan itu, Feroz Khan pun dibunuh. Dan ketika polisi jahat yang ada di situ pun merasa senang. Namun polisi jahat itu bukan mendapat jabatan, melainkan kematianlah yang didapatkannya. Kemudian Ibrahim pun memanipulasi kematiannya dengan meletakkan mayat polisi jahat itu di mobil. Dan kemudian mobil itu diledakkannya. Di sisi lain, di kampung Velayudam, adiknya hari itu sedang melakukan pernikahan. Kemudian anak buah Ibrahim pun ada di situ, lalu memberikan sebuah hadiah. Velayudam yang menyadari mengejar anak buah Ibrahim dan membunuhnya. Sebelum kematiannya, anak buah Ibrahim ini malah tertawa karena dia memberikan hadiah yang berisikan bom dan sebentar lagi akan meledak. Di rumah Velayudam, adiknya Kaveri menerima telepon dari kakaknya, di mana itu dari Feroz Khan. Dan di situ dia tahu bahwa superhero Velayudam itu adalah kakaknya sendiri. Di waktu yang bersamaan, kotak bom itu terbuka dan Kaveri yang menyadari itu kemudian membawa kotak itu di tempat sepi dan kemudian melemparkannya. Velayudam yang mengetahui itu mengikuti adiknya. Namun naas, walau sudah dilempar oleh Kaveri, namun percikan bom itu tetap mengenai Kaveri dan Kaveri terpental. Velayudam menangkap adiknya. Namun di saat itu, Kaveri berpesan dia tidak apa-apa asal kakaknya baik-baik saja. Dia tahu bahwa superhero itu adalah kakaknya sendiri. Dan Kaveri rela berkorban untuk kakaknya. Setelah kematian adiknya, Velayudam nampak di televisi.
menteri mengumumkan bahwa Velayudam telah membunuh Ibrahim, teroris kelas kakap itu. Kemudian menteri akan mengadakan meet and greet atau sebuah pertemuan di sebuah stadion dengan warga Chennai. Ketika itu Velayudam merasa bingung karena tidak pernah merasa membunuh Ibrahim. Lalu masyarakat pun mulai beramai-ramai datang ke stadion, dan Velayudam yang kemudian penasaran mendatangi acara meet and greet itu juga. Namun Velayudam telah memasang kamera di kancing bajunya. Velayudam yang kemudian ada di stadion melihat tangan kanannya Ibrahim. Kemudian Velayudam mengikutinya dan mengajar semua anak buahnya. Saat itu Ibrahim telah memakai kostum Velayudam, kemudian mengadangnya, dan Velayudam pun disandra oleh mereka. Tanpa disadari, kamera yang ada di kancing baju Velayudam merekam mereka semua. Dan Ibrahim berkata bahwa dia akan menyamar sebagai Velayudam untuk mengelabui masyarakat, karena masyarakat tidak tahu bahwa teroris Ibrahim ini masih hidup. Tak lama kemudian, menteri datang memukul Velayudam dari belakang. Namun Velayudam mengatakan bahwa kalau berani jangan dari belakang. Menteri pun menunjukkan wajahnya dan mengatakan semua yang terjadi itu akibat dukungan dari menteri. Namun mereka tak menyadari kalau aksi mereka ini direkam oleh Velayudam dan Bharati. Velayudam kemudian dihajar dan membuat kameranya ini agak buram. Kemudian Bharati yang kaget dan mengambil rekaman itu untuk kemudian mau melaporkannya. Namun di perjalanan dia bertemu dengan anak buah menteri. Mereka kemudian menyekap dan menyandra Bharati di sebuah ruangan. Velayudam yang kemudian belum dibunuh oleh Ibrahim lantaran karena Ibrahim ingin Velayudam melihat bahwa Ibrahim menyamar sebagai Velayudam. Kemudian di lapangan stadion menteri ini berorasi dan kemudian memanggil nama Velayudam, lalu mempersilahkan Velayudam berorasi. Namun di stadion itu ada wanita yang buta yang pernah bercakap dan sedikit mendapat motivasi dari Velayudam. Kemudian wanita itu berteriak dan mengatakan bahwa itu bukan Velayudam, dan benar saja Ibrahim membuka penutup kepalanya dan mengatakan bahwa semua orang di stadion ini akan mati karena Ibrahim telah memasangi bom. Orang-orang di stadion ribut dan meninggalkan stadion itu. Di sisi lain, Velayudam yang tak sadarkan diri dan Bharati menyadari itu. Kemudian Bharati menelepon Velayudam dan Velayudam pun sadar dari pingsannya. Kemudian dia dengan sekuat tenaga meloloskan diri dari ikatan rantai yang mengikatnya. Kemudian dia membunuh semua anak buah Ibrahim. Ibrahim yang menyadari bahwa Velayudam sadar, kemudian turun dari basement untuk menghadapi Velayudam. Dan di saat itu, Bharati yang kemudian lolos dari sekapan itu menghubungkan kamera ke seluruh tayangan televisi di stadion. Dan di saat itu, Ibrahim akan menekan tombol bom. Velayudam kemudian dapat mencegah dan menjatuhkan Ibrahim. Dan saat perkelahian itu, kamera di baju Velayudam terjatuh. Dan saat itu disaksikan bahwa siapa Velayudam yang sesungguhnya. Perkelahian itu disaksikan oleh semua orang yang ada di stadion itu. Dan saat Ibrahim akan mengambil tombol bom, Velayudam kemudian memotong tangan Ibrahim dan memenggal kepalanya. Ibrahim pun tewas. Velayudam ketika menyadari kameranya merekamnya, dia memberi petuah. Dia ingin semua orang menjadi Velayudam. Dan dia mengatakan jangan bergantung dengan Velayudam, karena Velayudam hanya manusia biasa. Menteri yang ada di lapangan mulai membuat taktik baru dengan mengagung-agungkan Velayudam seolah-olah dia tidak bersalah. Namun setelah itu Bharati pun menayangkan bahwa menteri terlibat akan semua kejadian buruk yang terjadi di kota Chennai. Dengan geram, para masyarakat yang ada di stadion pun mengajar menteri hingga tewas. Film ini kemudian ditutup dengan masyarakat membuat wajah Velayudam di stadion dan film pun berakhir. Guys, di film ini menceritakan bahwa yang berjihad dan membuat bom itu orang yang beragama Islam. Tapi ini cuma filmnya guys, dan jangan baperan. Di film ini juga menjelaskan kok, kalau jihad dengan cara yang salah itu bukan nantinya masuk surga, tetapi jihad yang salah malah menjebloskan para teroris ke neraka. Kita ambil sisi kepahlawanannya Syekh Velayudam aja ya guys. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.